setiap hari, setiap detik boleh kita lalui masa-masa yang sukar, tapi percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kasih-Nya yang tidak pernah terbatas, selalu menyertai, memegang setiap tangan. Ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru, sukacita yang baru.
satu nats kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kita akan pasti diberkati. Di dalam Galatia pasal ayat yang ke-29. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Sama-sama kita baca 3 ayat. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang janji yang Allah berikan kepada Abraham juga menjadi janji buat saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya berhak untuk menerima janji itu bukan oleh karena kebenaran saudara, tapi saudara dan saya berhak menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham dan juga menjadi milik saudara karena saudara dan saya berada di dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang berhak untuk menerima, mengalami, dan menikmati janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Amin. Nah, oleh karena itu kita mau lihat apa janji Allah kepada Abraham yang juga janji Tuhan bagi kita. Dan saya berdoa melalui ayat-ayat ini membawa saudara dan saya semakin mengerti posisi saudara dan kerinduan Tuhan buat saudara dan saya, sehingga hari-hari adalah hari-hari yang luar biasa karena mengalami Tuhan di dalam setiap musim hidupnya. Amin. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, namanya belum Abraham, tapi Abraham kita anggap aja sebagai Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita kembali ke ayat yang pertama. Kita kembali ke ayat yang pertama. Perhatikan di sini kita kembali ke ayat yang pertama di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Perhatikan di sini saudara terkasih. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa alasan Tuhan memilih Abraham, memanggil Abraham? Apa karena kebaikannya? Apa karena faktor keturunannya? Atau yang lain? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Allah memilih dan memanggil Nuh, menyelamatkan, sekali lagi bukan karena Nuh lebih baik dari manusia yang ada pada sejaman, tapi Kejadian pasal 6 ayat 18 berkata, Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi Nuh diselamatkan oleh Tuhan bukan karena Nuh lebih baik dari orang-orang pada sejamannya, tapi karena Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Jadi dengan kata lain itu adalah hak kedaulatan Tuhan dalam memilih dan memanggil seseorang. Saudara mungkin terkasih, apa alasan Tuhan memilih dan memanggil Abraham dari semua banyak manusia pada saat itu? Sekali lagi, itulah hak kedaulatan Tuhan dan tidak ada satu manusia yang dapat membatalkan dan membantah apa yang sudah Tuhan putuskan. Perhatikan sekali lagi saudara terkasih, bahwa Abraham dipilih dan dipanggil oleh Tuhan karena itu adalah haknya Tuhan untuk memilih dan memakai seseorang. Ada amin? Sama seperti saudara dan saya. Perhatikan, sama seperti saudara dan saya. Saudara dipilih oleh Tuhan bukan oleh karena kebaikan saudara, bukan karena saudara agama Kristen, bukan.
Bukan oleh karena status saudara, tapi saudara dipilih dan dipanggil oleh Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan memilih, saudara terkasih, Tuhan tidak pernah gagal. Katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Iya, Tuhan saudara dan saya tidak salah memilih saudara dan saya. Karena itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 bilang gini, bukan kamu yang pilih aku, tapi siapa saudara? Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Bukan saudara, tapi Tuhan yang pilih. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara terpilih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap saudara saya adalah orang pilihan Tuhan. Katakan, aku adalah orang yang pilihan Tuhan. Dengan yakin bilang, aku adalah orang pilihan Tuhan. Iya, saudara yang terkasih, jelas kembali dalam Kejadian pasal 1, Kejadian 2 pasal 1, jelas Tuhanlah yang memilih dan menetapkan Abraham menjadi apa? Menjadi sahabat Allah. Saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan memilih dan memanggil Abraham? Untuk apa Dia memilih saudara dan saya? Saudara yang terkasih, saya percaya ada maksud Tuhan ketika Dia memilih dan memanggil seseorang. Ada amin? Saya percaya saudara yang terkasih, ada maksud Tuhan memilih saudara, memanggil saudara menjadi milik kepunyaannya. Dan saudara tahu apa maksud Tuhan memilih dan memanggil Abraham? Kalau saudara baca ayat 2 dan ayat yang ketiga, saya mau katakan kepada saudara, maksud Tuhan memilih dan memanggil Abraham adalah cuma satu, yaitu apa? Untuk Abraham diberkati oleh Tuhan. Wow, itu Tuhan saudara dan saya. Ketika Dia memilih dan memanggil saudara yang terkasih, bukan untuk menjadikan saudara jadi budaknya, bukan. Tuhan memilih memanggil saudara bukan untuk mendapatkan atau mengambil manfaat dari saudara dan saya. Kita yang manusia yang sering begitu, ya Pak ya, sering memakai dan memanfaatkan orang lain untuk apa? Keuntungan dan kepentingan kita. Tapi Tuhan memilih memanggil saudara sebagaimana Dia memilih memanggil Abraham, bukan untuk mengambil sesuatu atau memperalat Abraham untuk kepentingan Tuhan. Tidak. Tapi saya mau katakan kepada saudara yang terkasih, maksud Tuhan memilih Abraham, saudara dan saya, adalah supaya saudara diberkati dan dikasihi Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya adalah orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Iya. Saudara adalah orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Itulah maksud Tuhan memanggil Abraham, itulah maksud Tuhan memilih saudara, yaitu untuk diberkati dan juga untuk dikasihi. Saudara punya anak untuk apa? Untuk memberkati anak itu, benar? Untuk mengasihi anak itu, ya apa ya? Ngerti tidak maksud saya, saudara? Setiap kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, cuma satu maksud dan tujuannya, yaitu supaya saudara diberkati dan dikasihi Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, apa tujuan Tuhan? Apa tujuannya? Tadi kan maksud Tuhan memilih mengambil saudara adalah supaya saudara diberkati dan dikasihi. Apa tujuan Tuhan memberkati saudara? Nah, inilah yang sering kali kita gereja Tuhan salah dan keliru. Tapi kita belajar dari Abraham. Akibat kesalahan, ada Abraham kesalahan? Ada. Kesalahan Abraham ada enggak? Banyak. Ngerti enggak? Tapi saya mengatakan itu tidak pernah membatalkan pilihan Tuhan atas hidupnya. Ya Pak ya?
Iya Pak ya? Nah, sebelum kita lanjut begini. Maksud Tuhan memilih dan memanggil Abraham. Maksud Tuhan memilih dan memanggil saudara, yaitu cuma satu. Maksudnya adalah untuk memberkati dan mengasihi saudara. Sehingga lihatlah dirimu, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Kemana engkau melangkah, percayalah engkau adalah orang yang diberkati. Kemana engkau pergi, engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada men? Tujuannya saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini tujuan Tuhan. Ayat yang kedua, Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Mulai garuk-garuk kepala. Ya. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat nama masuk, dan engkau akan jadi apa? Tujuan Tuhan memberkati saudara, tujuan Tuhan mengasihi saudara supaya apa? Supaya saudara jadi berkat. Ayo, selanjutnya yang ketiga, perhatikan ini saudara. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Ada amin. Jadi tujuan Tuhan apa saudaraku? Tujuan Tuhan memberkati saudara, mengasihi saudara, supaya saudara menjadi berkah. Ini yang mau saya sharekan. Saudara terkasih, ketahuilah, engkau diberkati bukan karena apa yang kau perbuat. Kok nggak ada amin? Sekarang lagi gini, engkau jadi orang yang diberkati bukan karena apa yang saudara lakukan dan saudara perbuat. Bukan. Kalau saudara merasa kau diberkati karena apa yang kau perbuat dan kau kerjakan, saudara nggak ada bedanya dengan dunia ini. Karena dunia juga mengajarkan demikian. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kau buat strategi 1, strategi 2, strategi segala macam. Benar apa benar? Supaya apa? Supaya kamu mendapat. Saudara yang terkasih, kalau saudara punya konsep pemikiran seperti itu, saya mau katakan kita tidak ada bedanya dengan dunia. Oleh karena itu saudara terkasih, saudara dipilih dan dipanggil oleh Tuhan supaya saudara berbeda dengan dunia ini, termasuk dengan sistem budaya dan cara kerjanya. Amin. Nah ini saudara terkasih. Perhatikan ini, perhatikan di sini. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Bukan karena apa yang saudara perbuat dan kerjakan, bukan. Tapi saudara diberkati karena saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuat engkau diberkati. Tuhanlah yang menjadi sumber berkatmu. Amin. Ini yang saudara tangkap. Aku orang yang diberkati. Tujuan Tuhan memberkati aku supaya aku menjadi berkat. Saudaraku, artinya gini. Ini tangkap. Jadi oleh karena engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan karena apa yang saudara perbuat dan saudara kerjakan, bukan karena status dan profesimu, apapun profesimu, apapun statusmu, saudara pun terkasih. Saya mau katakan, engkau adalah orang yang diberkati. Sekali lagi katakan, aku yang diberkati oleh Tuhan. Karena Dia memang memilih memanggil sesuatu diberkati. Dia sumber berkatnya. Amin. Perhatikan sini. Ini. Tujuan saudara diberkati apa? Supaya jadi berkat. Nah, ini yang sering kita salah kelirunya. Saudaraku, berapa banyak kita sama seperti dunia ini. Seorang melakukan dan mengerjakan sesuatu dengan yang terbaik untuk dapatkan. Ini yang berubah konsepnya. Sebenarnya gini, apapun profesi saudara, apapun jenis pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepada kita, apapun status saudara, yang Tuhan mau ini, saudara lakukan dan kerjakan yang terbaik, yang semaksimal yang saudara bisa kerjakan, bukan untuk dapat berkat, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau saudara berpikir seperti itu, apa bedanya kita dengan dunia ini? Dunia juga mengajarkan begini, demikian toh? Ya benar. Saudara melakukan yang semaksimal yang terbaik mungkin itu apa? Untuk mendapatkan. Itu bukan konsep kita. Saudara yang terkasih, saudara melakukan itu semua semaksimal mungkin yang terbaik, bukan mendapatkan sesuatu, tapi supaya saudara memberikan sesuatu, sehingga keberadaan saudara jadi berkat. Engkau melayani di tempat ini, pemain musik, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena engkau ingin memberikan sesuatu. Apapun profesimu, apapun pekerjaan, engkau lakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberi sesuatu.
Itu yang dimaksud Tuhan. Yang artinya gini, lu gak usah cari berkat karena aku yang memberkati kamu. Ngerti gak maksudnya itu? Ngerti gak? Lu gak usah mikir apa yang pada, enggak, aku yang menjadi berkatmu. Kamu ku berkati bukan karena apa yang kau berbuat, karena aku memang mau memberkati kamu. Amin. Dan tujuan Allah yang memberkati supaya kau jadi berkat. Bagaimana saudara yang terkasih? Lakukanlah semua pekerjaan, lakukanlah semua pelayanan, apapun profesi dan statusmu, karena engkau bukan ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena engkau memberikan sesuatu. Sehingga keberadaanmu jadi berkat buat orang lain. Di mana kau kerja, engkau jadi berkat buat orang lain. Walaupun dalam tanda kutip mungkin orang menganggap atau ingin memanfaatkan kamu, tapi karena kau lakukan, karena kau memberikan, ingin mendapatkan sesuatu. Saudara terkasih, Tuhan yang memberkati kau. Kolose pasal 3:23 jelas, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada dan Tuhan yang akan memberkati. Ngerti tidak maksud saya? Saudara datang beribadah, kenapa saudara tidak pernah ngalami itu? Karena saudara berpikir saudara datang beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari gereja. Iya Pak ya? Iya. Sebenarnya bukan, tapi saudara datang ke gereja karena saudara ingin memberi sesuatu kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu pujian dan penyembahan saudara. Persekutuan dan fellowship bukan buat dirimu. Kalau saudara berpikir saudara lakukan itu buat dirimu, apa bedanya kita dengan agama lain? Agama lain saudara yang terkasih, lakukan ritual agamanya itu apa? Untuk mendapatkan. Ya Pak ya? Tapi saudara dan saya bukan untuk mendapatkan buat saya, tapi untuk memberi. Supaya aku jadi berkat. Saudara terkasih, di dalam Tuhan kita tadi cerita dalam Keluaran dalam Kejadian pasal 14 tadi. Perhatikan, kenapa dia melakukan peperangan melawan kedalaman? Karena dia ingin menolong orang lain. Amin. Kemenangan ada di pihaknya, ada di pihak. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan dia. Kan sumber kemenangannya adalah Tuhan. Ngerti tidak? Perhatikan saudara pun terkasih, 4 raja aja, 5 raja bisa dikalahkan sama Kedolomer. Siapa Abraham? Hanya membawa anak buah ratusan orang. Kenapa dia berani berperang melawan raja sedangkan dia bukan raja? Kenapa? Karena Abraham sadar dia adalah orang yang diberkati. Dia orang yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu saudara terkasih, dia mau bekerja. Karena itu dia mau melakukan sesuatu yang terbaik yang dia bisa lakukan. Perhatikan sini saudara, perhatikan. Perhatikan di sini. Ketika dia menang, apakah dia ingin mendapatkan sesuatu dari kemenangannya? Tidak sedikit pun dia mau mendapatkan, mengambil keuntungan dari itu. Karena dia tahu, dia dipilih dan dipanggil, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Tapi perhatikan ini. Ada ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Diberkatilah orang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada. Hati-hati, mengandalkan. Apa yang dimaksud orang yang mengandalkan? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Pak, Tuhan kan bukan Tuhan yang suka mengutuki. Kenapa bisa begitu, Pak? Gini saudara. Ini, saya dapat pemahaman ini dalam 1 minggu, dalam beberapa hari datang. Berapa banyak saudara terkasih, saudara ingin berusaha, ingin mendapatkan sesuatu berkat. Saudara bekerja ingin mendapatkan. Benar? Kalau saudara bekerja ingin mendapatkan sesuatu, artinya gini saudaraku, engkau menjadikan sesuatu itu menjadi sumber berkat. Benar tak? Engkau menjadikan profesimu, statusmu menjadi apa? Menjadi tolak ukur sumber berkatmu. Sehingga saya mau katakan, ketika kau jadikan itu supaya saudara mendapatkan sesuatu, saudara ketika itu habis, maka saudara ketika sumber itu tertutup, pasti satu saat pasti habis enggak? Pasti, karena itu adalah kekuatan kita manusia. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, engkau sedang menjadikan itu menjadi sumber dalam hidup. Itu dimaksud mengandalkan manusia. Engkau mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan keuntungan hasil. Itu wajar Pak, kan gitu toh? Tapi saudara yang terkasih bagi kekristenan saudaraku, engkau lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan, bukan karena engkau ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena engkau ingin memberikan sesuatu. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, karena kamu tahu engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang artinya engkau tetap menjadikan Tuhan menjadi apa?
menjadi sumber. Abraham bukanlah orang yang sempurna. Dia penuh dengan kekurangan. Sejauh mana juga saudara ada punya kekurangan. Perhatikan ini. Tuhan kan janji bahwa keturunannya lah yang akan mewarisi negeri yang Tuhan berikan kepada dia. Kan Abraham belum punya anak. Benar, itu kan janji Tuhan kan? Yang artinya bahwa dia akan mempunyai anak dari Sarah. Tapi perhatikan ini. Dia ingin berusaha menolong Tuhan untuk menepati janji. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mengambil budak dari Sihar, walaupun itu persetujuan dari Sarah. Apa yang terjadi? Yang terjadi kekacauan, perselisihan, pertengkaran sampai hari ini. Akibat apa? Mengandalkan kekuatan untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, mari saudara terkasih, kau belajar sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, belajarlah yang terbaik yang bisa kau lakukan, bukan untuk mendapatkan IP yang terbaik, bukan sekedar ingin mendapatkan supaya kamu lulus yang terbaik, bukan itu tujuanmu. Tapi engkau lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan, sehingga kamu bisa memberi sesuatu yang terbaik dari apa yang bisa kau kerjakan. Buat apa? Buat kampus di sekolah kamu. Bisa saja oleh karena prestasimu, nama kampus itu dikenal orang lain gak? Oleh karena siapa? Oleh karena engkau. Jadi saudara terkasih, percayalah, ketika kau lakukan seperti itu, saya mau katakan kau tidak akan pernah kehilangan sumber dalam hidupmu. Kerjakan apa yang terbaik yang kau bisa lakukan. Percayalah, engkau tidak akan pernah kehilangan hasil, karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat dalam hidup. Berapa banyak kita berpikir, saudara terkasih? 3 hari yang lalu ada seorang anak Tuhan bilang gini, Pak, aku ini orang yang dikutuk, orang terkutuk mungkin Pak. Ada mungkin yang belum diputuskan dari roh nenek moyang saya Pak, sehingga saya seperti ini. Saya tersenyum, saudara kedengarannya. Kenapa saya bilang jatuh mimpi ini? Ketika saya menemukan pewahyuan yang baru dari Tuhan, saudara terkasih, kayak ada case-case yang Tuhan berikan untuk saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Saya akan gini, Tuhan sedang mempersiapkan jawaban itu buat orang ini. Jadi apa yang dikerjakan? Dia bilang gini, sudah puluhan Pak, bahkan belasan usaha sudah aku coba, tapi hasilnya Pak, saya selalu merasa bahwa saya tidak berubah sama sekali. Dia bikin gini, dia dengar ada beberapa orang bilang mungkin dia orang kutuk sehingga 2 pelayanan pelepasan. Saya cuma ketawa saja dengarnya dalam hati, nggak tertawa dalam dia nanti kan nggak enak. Ini lecehkan banget nih pendeta. Jadi saya jelaskan saudara. Intinya begini, kenapa kita merasa kecewa dengan hasil yang kita yang sudah kita perbuat? Saya bilang gini, seringkali kau mengerjakan lakukan untuk apa? Karena kau ingin mendapatkan sesuatu. Bagaimana supaya kamu sukses, supaya kamu jadi orang kaya, supaya kamu jadi orang berhasil, bla bla bla. Itu kau lakukan karena untuk mendapatkan sesuatu. Coba kamu ubah cara berpikirnya, konsep kerjanya. Apa? Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan sesuai dengan profesi apapun pekerjaan. Saya bilang begitu. Lakukanlah seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik bukan karena yang mendapatkan, tapi karena engkau melakukan yang terbaik karena engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga rekan kerjamu ketika engkau bisnis dengan dia melihat oleh karena dia diberkati oleh Tuhan. Halo? Halo? Coba kau tanya, apakah saudara sudah jadi berkat buat orang? Atau saudara hanya masih sibuk untuk mendapatkan sesuatu? Tujuan saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan, diberkati dan dikasih Tuhan adalah untuk supaya saudara berbagi sesuatu kepada orang lain, untuk memberkati orang, bukan untuk mendapatkan. Saya percaya kalau kita mempunyai punya pola cara hidup seperti ini, saya pikir hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ya Pak ya, ada orang yang melukai, menyakiti kita senyum, Tuhan berkati kau. Kenapa?
bukan IGP. IGP itu emang gue pikir itu masa bodoh. Ya, itu bukan cara hidup kita. IGP anak bukan. Itu artinya kamu hanya melindungi, menjaga diri, bukan. Tapi saudara terkasih, ketika ada orang luka yang menyapa, engkau tetap bisa tersenyum. Terus kau bilang, Tuhan memberkati. Karena tujuan Allah memilih manggil engkau bukan mengutuki tapi memberkati. Tujuan Allah memilih manggil engkau bukan untuk menyakiti tapi untuk menyakiti. Walaupun mungkin banyak orang yang melukai dan menyakiti, tapi Tuhan tetap panggil kamu untuk memberkati orang itu dan menyayangi orang itu. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Jadi karyawan yang terbaik, jadi bos yang terbaik, jadi pelayan Tuhan, jadi pelayan yang terbaik. Pemberi antar jemput jemaat, karena kau ingin memberi sesuatu kepada Tuhan, bukan karena ingin mendapatkan atau menerima sesuatu. Apakah karena pujian atau yang lainnya? Bukan, tapi karena apa saudaraku? Ingin memberi sesuatu, hidupmu menjadi berkat. Jadi suami yang menjadi berkat, jadi istri jadi berkat, jadi anak-anak yang jadi berkat. Jadi setiap kita belajar berusaha untuk menjadi berkat. Mungkin kau salah mengerti, tapi tetap jangan pernah berhenti engkau menjadi berkat. Saya sempat ditawarkan oleh seseorang untuk menangani untuk membantu mementori pekerjaan Tuhan, pelayanan pengembalaan. Saya bilang, selama hal itu dipercaya, saya siap, tapi jangan melanggar aturan organisasi itu. Saya siap untuk menjadi mentor. Saudara yang terkasih, apa itu mudah? Apa itu gampang? Kalau melihat ukurannya untuk mendapatkan sesuatu, maka saya bilang sulit dan sukar. Tapi kalau ukurannya aku menjadi berkat, itu menjadi sesuatu yang sangat mudah karena Tuhan ada bersama dengan Tuhan Yesus memberkati kita. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar, kami boleh menangkap pesan Tuhan, rema Tuhan secara pribadi. Aku berdoa biarlah setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini terus belajar menghidupi nilai-nilai budaya dan sistem kerajaan. Kami adalah orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi sumber bagi kami. Maksud dan tujuannya adalah supaya kami menjadi berkat. Biarlah setiap kami mengerti bahwa tujuan hidup kami adalah supaya kami menjadi berkat. Apapun status kami, apapun profesi kami, apapun yang dipercayakan kepada kami mau melakukan yang terbaik bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kami melakukan yang terbaik seperti kepada Tuhan, karena kami ingin memberikan sesuatu untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu atas setiap umat di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadanya telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkatlah roti yang ada di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan-cawan syukur yang ada di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersatu dan bersepakat berdoa buat bangsa, negara, kota dan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya shalom yang daripada Tuhan itu memerintah atas hati dan pikiran mereka. Kami juga terus berdoa buat gereja di tempat kami beribadah. Tuhan taman berkati, limpahi dengan segala yang baik daripada Tuhan. Hikmat kecakapan yang daripada Tuhan memampukan Ibu Cencet untuk mengolahnya dengan baik. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati mereka dan biarlah terus semakin Tuhan tambahkan hal yang baik bagi mereka, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun bahasa mereka, tetap lawatan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata bagi mereka. Rencana Ibu Fani tanggal 5 besok akan operasi kembali. Tuhan memberkati, berkati para dokter rumah sakit, berkati Ibu Fani dengan kekuatan dan kesehatan di dalam dan demi nama Yesus. Penuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini dalam ibadah raya, berkat-Mu ada atas setiap kami. Mari Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan yang memberkati, melindungi dan menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera dan sukacita itu yang melampaui segala akal terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup kita, menutup kita serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita, menjaga, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan berkat oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.